kita akan menyaksikan laporan literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menceritakan tentang Selat Bali yang berasal dari Bali. Dahulu kala ada seorang Brahmana yang bernama Sidimatra. Ia mendapatkan hadiah berupa harta dan istrinya yang cantik. Pernikahan mereka dikaruniai anak laki-laki yang bernama Manik Angkeran yang ketika pas dewasa itu ia mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering berjudi. Ayahnya suatu waktu mendengar wangsit untuk melakukan pertapaan di Gunung Agung sekaligus menemui Naga Besuki. Kepada Naga Besuki ia menjelaskan kedatangannya. Sang naga mengakhiri kedatangan Sidimatra ini dengan memberikan Sidimatra sisik emas. Nah, Manik Angkeran ini penasaran dari mana sih harta ayahnya itu didapatkan. Setelah Manik Angkeran mengetahui, ia pun langsung menemui Naga Besuki. Oleh karena keserakahan anaknya itu, ia malah memotong ekor naga tersebut. Tetapi naga tersebut membalasnya dengan membakarnya si Manik Angkeran, dan Manik Angkeran pun mati. Sidimatra memohon agar anaknya dihidupkan kembali, dan ia meminta kepada Naga Besuki untuk membuat kehidupan baru anaknya dengan membuat garis pemisah antara dirinya dengan sang anak. Nah, dari situlah terjadi yang namanya Selat Bali. Pesan moral yang dapat saya sampaikan adalah janganlah engkau menjadi tamak dan serakah, karena sifat tersebut dapat menjerumuskanmu pada keseraman. Dan patuhilah orang tuamu karena dia sedang merawatmu dari kecil hingga dewasa. Sekian paparan dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membaca paparan literasi saya setelah membaca buku berjudul The Seven Habits of Highly Effective People. Menurut manusia, hidup mengikuti pola dan kebiasaan yang dilakukannya setiap hari. Kebiasaan ini akan mempengaruhi hasil akhir dari goals atau tujuan kita. Sehingga jika kita ingin mengubah hidup kita menjadi lebih baik, kita juga harus mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Hidup kita tergantung dari cara kita melihat dunia. Inilah yang ingin dibagikan oleh Stephen R. Covey di dalam bukunya. Seperti judulnya, di dalam buku ini ada 7 poin sebagai kebiasaan yang menurut Stephen R. Covey dapat memberikan pengaruh besar ke dalam hidup kita jika dilakukan dengan baik. Poin kebiasaan pertama di dalam buku ini adalah jadilah proaktif. Proaktif yang dimaksud dalam buku ini adalah menjadi orang yang memberikan respon atau balasan kepada orang lain dengan pertimbangan yang baik agar respon kita jadi jelas. Poin kebiasaan kedua adalah mulai dari akhir. Orang yang efektif akan memiliki bayangan hasil akhir dari tujuan atau pekerjaan kita agar pekerjaan kita tidak jadi sia-sia. Dan lalu kebiasaan ketiga adalah mengutamakan hal yang pertama. Ini sangat penting karena ini termasuk manajemen waktu. Stephen R. Covey merekomendasikan pembagian aktivitas dengan kuadran 4 waktu. Kuadran pertama adalah berisi dengan aktivitas yang penting, biasanya termasuk dari pekerjaan atau tugas-tugas sekolah. Kuadran kedua itu ada aktivitas yang penting yang harus kita lakukan, tapi bisa dilakukan setelah aktivitas kuadran pertama. Lalu kuadran ketiga adalah hal yang harus kita lakukan, tapi tidak sepenting aktivitas kuadran kedua. Lalu kuadran ketiga, kuadran terakhir adalah aktivitas yang bisa kita lakukan terakhir atau bisa diganti dengan
dan menang-menang. Berpikir menang-menang adalah orang-orang yang efektif akan selalu mencoba dan berpikir untuk mencari solusi di mana semua pihak akan menang, akan sukses. Dan kebiasaan kelima adalah orang lain sebelum dimengerti. Orang yang efektif, sebelum orang lain bisa mengerti kita harus mengerti orang lain. Orang yang efektif bisa menghargai orang lain. Sinta lakukan bersama mereka bisa dilakukan lebih cepat, jadi akan lebih efektif. Dan kebiasaan ketujuh adalah mengasah gergaji. Orang yang efektif akan terus mengasah hidup mereka agar lebih maju. Menurut Stephen R. Covey, ada 4 hal penting dalam hidup kita yang harus diasah, yaitu fisik, mental, sosial, dan spiritual. Sekian sih sudah menerangkan kelebihan untuk kalian yang kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Anak-anak, wabarakatuh. mari kita kuatkan literasi. Dengan literasi kita menjadi cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.